apakah kemudian ijazah Jokowi itu palsu atau tidak palsu, dan juga dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya, ya. Dan hasilnya, tanpa menyebut ini milik siapa, ternyata ijazah yang diduga milik Joko Widodo itu berbeda dengan ijazah-ijazah yang lain. Persoalan ijazah palsu atau asli ini, terus terang, ini benar-benar memusingkan kita semua. Mengapa? Karena dalam sejarah Indonesia, baru pertama kali persoalan ijazah palsu ini kemudian membuat geger satu negara dengan penduduk 280 juta jiwa. Mengapa saya katakan geger? Karena dalam sejarah dunia, belum ada sebuah negara sebesar Indonesia, lalu kemudian digegerkan oleh persoalan ijazah palsu dari seorang mantan presiden. Ini hanya terjadi di republik yang kita cintai ini, dan ini juga hanya terjadi bagaimana seorang yang kemudian diduga memiliki ijazah palsu tidak mau kemudian memberikan atau menunjukkan bahwa ijazahnya itu asli atau palsu. Karena ijazah yang selama ini dikatakan asli dalam tanda kutip, itu boleh dikatakan dari hasil kajian teman-teman, baik dari UGM, baik itu dari ITB, ataupun dari universitas lain, itu dinyatakan tidak identik, baik fotonya, baik kertasnya, baik sudut dari pengambilan gambar dan sebagainya, ya. Dan karena itu boleh dikatakan ini tidak sama atau palsu. Kemudian kita juga lihat, ya, bagaimana pernyataan dari teman-teman dalam tanda kutip yang katanya lulus berbarengan dengan Jokowi. Saya beri contoh, misalnya ada yang mengatakan bahwa foto itu adalah fotonya Mulyono atau fotonya Hari Mulyono, ya, yang adalah adik ipar Jokowi, yang diduga ijazahnya itu digandakan oleh Jokowi, tapi dengan foto yang berbeda. Dan kita tahu bahwa almarhum Hari Mulyono itu ijazahnya diterbitkan pada 5 November 1985, itu sama dengan tanggal yang selalu diucapkan oleh Jokowi. Dia lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 5 November 1985. Teman-teman, kalau kita lihat persoalan ijazah ini, terus terang, ya, ini kemudian menjadi pertanyaan kita. Mengapa yang namanya Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri, itu kemudian melakukan suatu pengumuman bahwa ijazah Jokowi itu asli, tidak ada pelanggaran tindak pidana terhadap penerbitan ijazah tersebut, ya, dan kemudian yang namanya penyelidikan itu atau penyidikan itu dihentikan. Padahal kita tahu, ya, persoalan ijazah palsu atau tidak palsu itu harusnya dimiliki oleh yang namanya universitas ataupun fakultas ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau kini Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi, yang harusnya kemudian memiliki data yang akurat mengenai baik itu foto, baik itu lembar ijazah, ataupun juga yang lain-lain. Apalagi kita juga tahu, ya, tidak sedikit itu tayangan-tayangan YouTube yang memperlihatkan bahwa foto yang digunakan oleh Jokowi, baik itu untuk ijazah SMA, untuk ijazah universitas, dan juga foto pernikahan, itu tiga-tiganya identik. Identik dengan siapa? Dengan yang disebut dengan seseorang yang seharusnya memiliki ijazah tersebut, ya, atau kemudian juga seseorang yang menjadi foto yang ditempel di dalam ijazah Jokowi tersebut, ya, yaitu sepupunya. Ini yang kemudian benar-benar suatu yang menarik. Mengapa? Karena Anda tahu, kalau benar ijazah ini asli, bagaimana dengan hasil kajian dari teman-teman UGM, dari teman-teman ITB, dari teman-teman yang boleh dikatakan menggunakan suatu penelitian forensik secara mendalam, ya.
Tidak ada. Nasib kalian itu tidak ada nasib. Cuman sekarang aja kalian mengatakan sebagai penyuplai devisa negara. Dulu 2014 kalian itu tidak pernah dihargai. Tetapi oleh Jokowi kalian diperjuangkan. Sekarang kalian merendahkan Jokowi yang memperjuangkan kalian. Betapa menyedihkannya. Bahkan dulu di Malaysia saja. Malaysia yang katanya serumpun dengan kita. TKI kita di Malaysia dianggap itu Indon. Kamu tahu nggak Indon? Pencuri. Kalau udah orang Indonesia ada di Malaysia disebut Indon, pencuri, pembohong, penipu. Tetapi setelah Jokowi jadi presiden, pernah nggak ada kata Indon di sana? Mereka menghargai kalian dengan hatinya. Karena apa? Karena Jokowi tegas. Itu fakta. Beberapa kejadian di Taiwan, di Korea Selatan, ya Singapura, Qatar, Arab Saudi, ya WA, kalian diperkosa, bahkan dihukum gantung banyak yang tidak bersalah. Hanya karena difitnah oleh majikan kalian, lalu kalian masuk penjara. Sekarang, saat kalian merasa kalian itu berharga, begitu berharga, lalu kalian koar-koar. Menyedihkan sekali bangsa ini. Itu saja. Lanjut. Oke, tahan dulu. Karena ada saudara kita yang Mbak Luki ini bekerja di Singapura. Silakan Mbak Luki. Tadi disinggung masalah pekerja migran. Silakan. Mbak Luki. Oke, langsung ke Abang Is. Bang Is, silakan. Halo, Ya, silakan. ya, selamat pagi, Bang Pagi. Jatuh. Pagi, Bang Saiful. Iya, tadi kalau narasinya seperti itu seolah-olah baik semua itu. Narasi dari yang host bilang pengacara dari Pak Jokowi ya Pak Gibran. Seolah-olah, artinya Ya nggak apa-apa lah, masyarakat juga punya nalar sendiri gitu. Gitu Opung. Secara alamiah kan masyarakat juga. Nah, harusnya kan begini Bang Jeme. Kalau menurut Bang Jeme itu harusnya ini dengan kegaduhan yang luar biasa ini, bahkan bukan kegaduhan lagi, kegaduhan yang dibalut penipuan ya. Dibalut penipuan, bahkan kalau saya bilang ini kegaduhan yang penuh dengan kezoliman ini ya. Nah, harusnya kan negara kan hadir ini harusnya. Negara hadir mengambil sikap kan untuk menghentikan semua kegaduhan ini kan. Sebenarnya kan sederhana aja untuk menghentikan ini semua. Kalau negara itu sebagai pemerintahan, sebagai penguasa di Republik ini harusnya kan hadir. Betul. Memberikan apa? Memberikan ini dia jati diri dia sebagai pemimpin kan. Harusnya hadir itu menyelesaikan. Ini kan bukan lagi persoalan rakyat ini, persoalan bangsa ini. Apalagi ini bersangkutan dengan mantan pemimpin di negara ini kan. Betul, Opung. Harusnya negara tidak boleh diam ini. Harusnya kalau negara itu atau pemimpin itu pemimpin yang amanah, pemimpin yang memang jujur dalam mengelola negara ini kan. Ini kegaduhan nasional loh nih Bang. Bukan lagi skupnya daerah ataupun cuma sebagian rakyat kan. Nasional ini kan. Apabila kalau kita bicara dalam Kalau saya jadi justru yang saya pertanyakan kehadiran negara ini. yaitu Opung. Apabila dan juga kalau kita bicara dalam konteks demokrasi ya, demokrasi itu kan transparansi. Ya, keterbukaan. Kan begitu. Beda kalau kita hidup dalam monarki. Jadi begini Opung. Kalau saya itu ya siapapun pemimpinnya saya kritisi Opung. Karena kenapa? Itu tugas saya sebagai rakyat. Ya, apalagi wakil rakyat kita juga kayaknya lemah, tidak mampu mewakili aspirasi kita. Cara kita bersuara ya bebas, bisa lewat komal, bisa lewat tulisan, bisa lewat apapun. Gitu. Karena kita hidup di alam demokrasi, lain kalau monarki. Nah, kalau di negara monarki ini memang yang diperlukan itu bukan kecerdasan Opung, tapi apa? Mitos. Raja itu selalu baik, raja tidak pernah salah, raja darahnya biru, raja segala macam, raja titisan dewa, dewa api, dewa hujan, dewa petir, dewa martil, segala macam. Akhirnya yang muncul kelicikan ya. Iya, karena apa? Memang rajanya memang memproduksi itu. Kenapa? Untuk melanggengkan kekuasaan. Makanya terjadi revolusi Prancis. Karena apa? Orang Prancis ini bener nggak nih darah si raja biru? Jangan-jangan sama kayak kita merah, dipenggal kepalanya.
putus. Artinya apa? Sekuat-kuatnya kerajaan waktu itu ya Raja Louis begitu zolimnya. Rakyat melihat, Raja Louis 14, 15, rakyat melihat, kami miskin, Anda kaya. Itu kami mau mengkritik, kami dipenjarakan, gitu kan? Akhirnya kemuakan itu muncul. Nah, kenapa muncul itu? Karena berbasis pada penalaran. Jadi nalar publik itu nggak bisa diredam memang. Sekuat apapun misalkan kekuatan dia mau meredam nalar publik, nggak bisa. Karena itu alamiah. Begitu. Begitu, Opung. Iya. Sebenarnya sederhananya Bang ya, kalau saya nggak usah berpikir secara intelektual ya, berpikir secara sederhana aja lah ya. Harusnya apa? Negara hadir, memberikan sikap. Apa itu sikap yang harus diambil negara? Negara meminta ke semua pihak terkait dengan kegaduhan ini, dengan ijazah asli atau palsu ini, negara meminta pihak terkait untuk membuktikan itu keasliannya. Nah, ketika itu terbukti asli, ya negara juga meminta agar yang si penuduh tadi yang menuduh ijazah palsu ini dipidana semuanya sebagai efek pembelajaran buat seluruh bangsa ini. Jangan pernah melakukan fitnah ya terkait apapun itu, ijazah ataupun lainnya terhadap pejabat negara atau mantan pejabat negara. Sebenarnya kan sederhana. Dibuktikan keasliannya, terbukti asli, yang menuduh palsu itu dipenjarakan siapapun dia. Kan begitu harusnya. Jadi ya, masyarakat mendapatkan keadilan kan. Betul. Sederhana sebenarnya. Betul, Opung. Nah, cuman betul kata Opung tadi, negara. Di sini dalam konteks pemimpin negara ya, bukan untuk mengintervensi hukumnya, tapi untuk mengawal pengadilan yang terbuka dan jujur. Gitu. Betul, Opung, setuju. Iya. Silakan lanjut yang lain, Opung. Saya sambil kerja dulu. Mungkin agak stop dulu ya. Ari atau Dede mau nambahkan? Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bang Boy. Dari mana Bang Boy? Kalau saya menanggapinya, oke satu dulu Boy. Aku udah bisa bicara. Ya dari mana Bang Boy? Dari Riau. Oke silakan. Ada yang mau disampaikan? Ini topiknya apa, host? Udah ada di tema tuh Bang. Oke, angkat pengangguran. Ya selama masih kita banyak korupsi ya pengangguran pasti banyak lah. Kalau menurut saya ya katanya janji 19 juta lapangan kerja itu tidak akan terbukti karena carut marutnya masih belum sembuh lagi dari penyakitnya kan. Tapi karena harus dibuktikan. Karena selama korupsi ini nggak bisa diberantas dengan tuntas, apa penjelasnya lapangan kerja tidak akan ada. Ya memang itulah penyakitnya sekarang ini. Karena lapangan kerja terbuka, sementara yang PHK banyak kan. Itulah dari saya. Harusnya korupsi dulu diberantas ini. Iya. Tingkat pengangguran di Riau bagaimana Bang? Besar apa? Kalau di sini karena banyak petani PNS, yaitu petani sawit, kan sudah termasuk PNS itu petani sawit. Ya pengangguran itu nggak ada karena yang memanen itu, yang pengangguran itu yang manen di ladang sawit gitu. Jadi intinya itu menciptakan pekerjaan sendiri kalau di sana berarti. Iya memang sini kan rata-rata kan sini kan PNS semua kan, petani sawit kan. Beda dengan di Jawa, karena di Jawa itu kan petani sawah padi kan. Jadi di sini banyak lapangan kerja, baik itu pemanen, baik itu tukang muat mobil, ya banyak dari berladang sawit itu. Kalau pengangguran nggak ada lah, kalau kurang nggak pala banyak lah. Karena banyak yang PHK ini kan di daerah-daerah Jawa pada umumnya itu.
Berarti perekonomiannya stabil di Riau, Bang. Ya, lumayan lah karena harga sawit lagi bagus kan. Nah, itu yang membuat. Memang kalau kita pikir-pikir, kalau kita mau ambil skala nasional, ya korupsinya dulu diberantas. Korupsinya dulu diberantas. Sudah itu investasi-investasi yang masuk ke dalam negeri itu harus betul-betul didukung pemerintah, dan apabila tidak didukung masih banyak juga premanisme ya, sampai kapan pun nggak akan bisa, karena investasi-investasi yang masuk ke dalam negeri aja itu pada diganggu sama sama organisasi yang merasa berkepentingan kan, gimana mau maju. Makanya banyak investasi-investasi yang dalam negerinya berlarian ke Thailand, ke Vietnam, Kamboja. Ya kita terima aja lah, karena itu semua ulah-ulah manusia kan.